Ini halamannya bisa banyak sekali ini ya. Ini masih The Providence of God, masih di dalam pembelajaran kita yang lalu. Ini sudah pertemuan ke-15 kalau tidak salah ini. Jadi sudah sangat banyak. Jadi ini tentang predestinate, itu predestinasi ya. Saya perbesar ya. Oh, saya simpan dulu ya. Oke, kita akan melihat ini. Kalau kita bicara tentang jaminan keselamatan, ini saya ambil ditinjau dari yang disebut oleh ahli sistematik teologi yang dulunya dia punya satu buku aja. Saya lihat di Momentum hanya satu buku ya tentang sistematik teologi, tapi kemudian diterjemahkan oleh Momentum. Dulu bukan Momentum, masih LRII, Lembaga Reform Injili Indonesia. Jadi itu semua dulunya dalam bahasa Inggris, kemudian sekarang sudah diterjemahkan, yaitu tulisan dari Louis Berkhof. Ya ini sangat terkenal, jadi 6 buku dia. Dan ini di bagian dari Soter, tentang keselamatan yang ditulis oleh Louis Berkhof. Nah, dia menulis tentang hal ini dan itu dia menekankan tentang soteriologi yang subjektif. Apa teman-teman apa ya ada yang sudah baca kah bukunya Louis Berkhof? Ya, dia menulis tentang keselamatan yang subjektif. Jadi dia membagi dua, satu keselamatan yang objektif, satu keselamatan yang subjektif. Dan yang subjektif ini terkait dengan Roh Kudus. Jadi ini yang kita mau bahas malam hari ini. Saya coba menulis di satu grup WA, kemudian terjadi perdebatan. Karena ada eh, seorang hamba Tuhan, dia sudah juga THM, dia lulusan dari luar, dia menggunakan kata Yunani Arabon itu, kemudian mengcounter tentang teologi reform. Jadi kan ini kita di dalam tema besar itu tentang predestinasi ya. Saya sudah membahas habis keselamatan. Itu terkait dengan pribadi yang ketiga kalau sudah bicara keselamatan yang subjektif ya, bukan objektif. Ini terkait dengan pribadi yang ketiga dalam Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus, pribadi yang ketiga ya. Nah, sekarang kita lihat di sini tentang John Calvin. Dia berbicara tentang persatuan. Beberapa 2 hari yang lalu saya mengajar di semester 5 tentang ini, ya, teologi Paulus. Khususnya ada satu tema yaitu Kristus itu sentralitas. Kemudian in Christ, di dalam Kristus. Jadi saya membahas secara spesifik. Kristus sentral, tetapi juga yang kedua, Kristus di dalam Kristus. Kelihatannya kalimat itu sangat sederhana, tetapi ketika saya baca beberapa referensi, kemudian mendalami referensi-referensi itu, khususnya di dalam New Testament, ya, itu New Testament teologi saya ambil dari situ, kemudian lihat di bukunya Herman Ridderbos, juga ada beberapa referensi, saya melihat ada pembahasan mereka yang sifatnya lebih lebih detail ya, lebih spesifik. Dan ini istilah ini, persatuan ini muncul di situ. Itu sangat menarik. Jarang orang kan.
kadang orang menggunakan istilah persekutuan, koinonia. Nah, kali ini saya membaca dari New Testament teologi, khususnya terkait dengan teologi Paulus, karena saya lagi mengajar di semester berapa ya, semester 3 di dalam kelas MTH tentang teologi Paulus. Nah, saya membahas tentang persatuan ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau saya berikan bahannya di grup ya. Materinya di grup sudah cukup banyak juga ya. Tapi saya tiap ngajar saya tidak mengejar slide. Banyaknya slide ya. Saya tidak mengejar itu, tapi saya lebih ke dalam pendalaman ya. Lebih cenderung ke situ. Nah, John Calvin berbicara tentang persatuan ya, menjadi satu dengan Kristus. Ada kata yang menarik di sini, yaitu ketika kita bersatu itu dimeteraikan oleh kehadiran Roh Kudus. Ini yang Calvin katakan ya, yang mendiami. Nah, saya kemudian tambahkan ini, itu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 itu Roh Kudus mendiami itu disebut dengan selama-lamanya. Nah, itu saya lihat dari bahasa Inggrisnya ya, forever. Bahasa Yunaninya aiona, Yohanes 14. Itu sangat menarik ya, dan itulah predestinasi. Jadi Roh Kudus itu setelah hari Pentakosta dia berdiam di dalam diri orang umat pilihan Allah, itu dia tidak pergi. Dia akan terus-menerus ada di dalam diri orang percaya forever. Saya tidak membahas tentang, saya sudah sedang buat buku ya, tapi bukunya belum selesai. Justru tentang ini, soteriologi yang subjektif. Ya. Jadi kalau Roh Kudus tetap tinggal forever selama-lamanya, apakah ada jaminan bahwa orang yang sudah dipilih dan sudah dimeteraikan itu, Roh Kudus keluar dari dalam dirinya dari dalam diri orang percaya itu, orang pilihan, dikatakan forever? Tidak. Tetapi orang-orang yang sudah di dalam Kristus, sudah lahir baru, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu pekerjaan lahir baru juga pekerjaan Roh Kudus kan. Nah, tapi ini mau dibicarakan tentang dimeteraikan. Ini hal yang penting ya. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Apakah Roh Kudus keluar? Buktinya ajaran Yesus ini Yohanes 14 ayat 16. Roh Kudus berdiam selama-lamanya. Forever. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Yang jadi pertanyaan banyak orang, nah itu yang membuat saya berdebat dengan hamba Tuhan yang ada di satu grup ya. Saya dimasukkan ke grup itu. Dia membahas tentang kata Aragon. Dia mengambil itu bahasa Yunani, tapi dia saya tahu dia word study, tapi dia mengambil dari NIV. Saya bilang kamu tidak fair. Kalau kamu mau word study, kamu harusnya ambil dari King James, New King James, New American Standard, termasuk NIV. NIV juga saya katakan dua. Satu NIV yang isinya Alkitab, ada kutipan sedikit, tetapi satu NIV yang studi Bible. Saya punya dua-dua. Ya, baik yang NIV yang ada ayat-ayat pembandingnya di bawah ya, di bawah sekali setelah ayat-ayat itu, kemudian di bawahnya ada garis, kemudian ada ayat-ayat yang terkait dengan beberapa kata di dalam ayat itu. Tapi saya bilang lebih baik kamu lihat dari NIV yang studi Bible. Itu setengahnya isi Alkitab, setengahnya itu penjelasan. Baik dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani. Itu bagus. Karena saya sudah punya dan itu cukup lama. Saya miliki itu ya, NIV. Jadi dia membahas kata Aragon yang membuat keselamatan itu bisa hilang. Mengapa hilang? Karena di dalam diri setiap orang yang sudah dipilih, di mana Roh Kudus tinggal selama-lamanya, orang itu bisa mendukakan Roh Kudus. Itu di dalam Efesus ya. Makanya Paulus
membuat kalimat larangan, jangan mendukakan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita artinya sudah dibaptis oleh Roh Kudus, ya, sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, tapi kita juga bisa mendukakan Roh Kudus. Dengan cara apa? Kita hidup di dalam sarkinois atau sarkikos. Dan itu Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 sampai dengan ayat yang pasal 2 ayat 14 sampai pasal 3 ayat yang kedua. Saya sudah pernah berkali-kali jelaskan itu ya, tentang cuman di dalam LAI tidak jelas. Ya, jadi Paulus berbicara tentang 3 kategori orang Kristen. Cuma terjemahan LAI tidak seperti yang saya cek di dalam interlinear, kemudian di dalam leksikon, kemudian di dalam Alkitab yang ditulis oleh Leon Rogers itu ya, yang saya punya Alkitab seluruh bahasa, seluruh PB, mulai dari kitab Matius sampai Wahyu, saya cek di situ. Yang tentang eksegesis itu tidak, itu jelas berbeda dengan terjemahan kita bahasa Indonesia. Jadi orang percaya bisa jatuh ke dalam apa yang disebut dengan pusukikos, ya, kemudian bisa jatuh di dalam sarkinois atau sarkikos. Jadi dia bukan menjadi orang yang pneumatikos. Ya, itu tiga kategori yang disebutkan oleh Rasul Paulus yang LAI tidak terjemahkan secara, ya, yang harusnya dilihat di dalam konteks itu harusnya dijelaskan, ya, diterjemahkan harafiah ternyata tidak, ya. Jadi kita melihat di situ. Jadi kita bisa, Paulus sendiri kategorikan kekristenan itu di dalam 1 Korintus itu di dalam 3 kategori itu, ya, anthropos psikikos, anthropos sarkikos atau sarkinois, kemudian anthropos pneumatikos. Pneumatikos itu seharusnya itu keadaan normal orang Kristen yang sudah lahir baru, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang sudah dibaptis, ya. Jadi kata dibaptis itu kalau dicek itu tunggal, satu kali terjadi. Dimeteraikan juga tunggal. Tetapi kalau mendukakan Roh Kudus itu berulang-ulang kali. Itu kalau kita belajar bahasa Yunani itu ada iteral ya itu ya. Iteral itu tidak terjadi terus-menerus presentif, tetapi tidak. Itu terjadi hari ini terjadi, besok tidak. Jadi bergantian, ya, berulang-ulang. Itu iteratif dalam konteks Yunani ya, di dalam bahasa ya, linguistik. Jadi ini yang menjadi permasalahan di sini, ya. Jadi Roh Kudus memeteraikan, ya. Nah, sekarang kita melihat di dalam konsep PB tentang dimeteraikan. Saya ingin jelaskan ini karena ini penting, ya. Istilah dimeteraikan itu kata Yunani ya, spragiso. Kata bendanya itu spragis, ya. Sesekali digunakan dalam perjanjian baru dengan arti harafiah. Misalnya, makam Kristus dimeteraikan. Ini membahas kata dimeteraikan ya. Makanya Kristus kan dimeteraikan sesudah penguburannya. Itu ada di dalam Matius 27 ayat 66. Kemudian pemeteraian setan di dalam jurang maut. Nah, ini jarang sekali dibahas ya. Makam aja jarang dibahas terkait dengan meterai. Wahyu 20 ayat 3. Kemudian ada pemeteraian gulungan wahyu terhadap pemeriksaan yang tak berwenang. Itu di dalam Wahyu 5 ayat 1. Tiga hal ini sebenarnya harus dijelaskan secara spesifik di dalam konteks masing-masing ya. Tapi kita hanya melihat istilah dimeteraikan ada di beberapa bagian dari firman Tuhan ya. Nah, sekarang perbuatan pemeteraian adalah hal yang normal di dalam dunia Yahudi dan Romawi. Wahyu 22 ayat 10. Jadi bukan sesuatu yang baru,
bukan sesuatu yang mengagetkan untuk konteks Yahudi atau agama Yudaisme. Bahkan di dalam konteks Romawi. Itu ada di dalam Wahyu 22 ayat 10. Ada juga pemeteraian sebagai kiasan. Jadi kata meterai ini perlu dijelaskan secara detil ya, rinci ya. Ada kata pemeteraian itu secara kiasan. Nah, mari kita lihat apa yang dikata Roma 15 ayat 28. Nah, itu terkait dengan masalah sumbangan atau diakonia. Dan meteraikan itu bagi Paulus itu untuk menegaskan tentang jaminan akan kejujuran. Jadi kata meterai itu. Jadi ini masalah uang ini ya, masalah sumbangan, diakonia. Itu di dalam Roma 5 ayat 28 itu menggunakan kata meterai juga. Dalam konteks itu artinya jaminan akan kejujuran. Sehingga menggunakan kata meterai. Ya. Kemudian Yohanes 3 ayat 33 muncul juga kata es pragisen. Yang artinya untuk persetujuan manusia terhadap kebenaran Allah. Nah ini ya, menarik ini ya. Jadi Yohanes 3 ayat 33. Kemudian Yohanes 6 ayat 27 di mana bentuk yang benar-benar sama dengan kata kerja ini digunakan dengan acuan pengesahan Allah atas Kristus. Ya, ini terkait dengan kristologi. Yohanes 6 ayat 27. Ya, itu kata kerja itu digunakan kata metrai itu tentang Yesus itu oleh Allah, oleh Bapa itu dianggap sebagai sah. Ya, tentang Kristus atau Mesia. Kemarin saya mengajar tentang Mesia. Ya, kepada di semester 1, ya di semester berapa kemarin saya mengajar ya tentang Kristus, tentang Mesia. Ya. Dan itu yang sahkan itu Allah sendiri dalam konteks ini ya itu Bapa ketika Yesus berinkarnasi menggunakan istilah Kristus atau Mesia. Nah, sekarang kita lebih spesifik. Itu arti-arti kiasan ya. Sekarang lebih spesifik kepada pemeteraian oleh roh. Karena ini yang terkait. Tadi memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang kata meterai digunakan di mana saja, di dalam konteks apa saja. Sekarang langsung kepada jaminan keselamatan terkait langsung dengan Roh Kudus. Pemeteraian oleh Roh Kudus ini mendeskripsikan ya, menggambar sesuatu yang urgent dalam pengembangan kata Yunani ini ya, dari kata sprogis dengan pneuma. Ini diintegrasi dua kata Yunani, sprogis dan pneuma. Sprogis itu meterai, sedang pneuma itu roh. Itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Misalnya, pencirian warisan Kristen oleh Paulus dalam Efesus 1 berkembang dengan latar belakang yang dipenuhi oleh pengharapan Kristus. Mengapa dipenuhi oleh pengharapan Kristus dalam Efesus pasal 1? Itu Efesus pasal 1 itu terkait dengan predestinasi di situ. Dan ini berbicara tentang warisan. Warisan di dalam eternity, kekekalan. Ya. Ini saya mengutip buku ini ya, referensi. Jadi ini teologi Paulus tentang predestinasi di dalam Efesus pasal 1. Dan ini latar belakangnya ini dipenuhi ya oleh pengharapan Kristus. Jadi di dalam Kristus itu ada pengharapan ya bagi umat pilihan. Ya. Itu bisa kita cek di dalam Efesus ya, ayat-ayat kuncinya itu ada beberapa ayat di dalam Efesus 1 itu bicara tentang warisan Kristen ya, yaitu predestinasi. Dan itu terkait dengan dua kata tadi ya, dikerjakan oleh Roh Kudus yang kemudian memberi meterai kepada orang-orang pilihan. Artinya orang-orang pilihan itu dia sah. Meterai itu kan tanda sah.
Jadi kita sah menjadi umat Allah, menjadi milik Allah, menjadi pilihan Allah. Jadi kita lihat di situ Allah yang berinisiatif ya untuk membuat pemeteraian kepada orang pilihan. Dan itu sangat jelas di dalam Efesus pasal 1. Ya, ini penekanan khusus ya. Pemeteraian oleh Roh. Ini sangat menarik ya. Tapi ini justru menjadi polemik atau menjadi agon atau agonisomai. Menjadi polemik kalau kata agon, agonisomai itu artinya menjadi konflik atau menjadi pergumulan. Kalau mau baca ini, baca dari bukunya J. Knox Chamberlain. Bukunya Chamberlain itu penuh dengan bahasa Yunani, ya, di dalam teologi Paulus. Yang kedua, kalau mau baca tulisan yang banyak berbahasa Yunani, khususnya di dalam teologi Paulus, itu baca Herman Ridderbos punya, ya, dan yang terbitan dari Momentum tentang teologi Paulus itu penuh juga dengan bahasa Yunani, ya. Dan saya cek itu konflik itu terjadi di tengah-tengah kita orang-orang percaya ya. Sebenarnya dibagi dua aja itu ya. Konflik itu terjadi antara kelompok yang apa mengacu kepada Armenianism, kemudian kelompok yang mengacu kepada Reformed atau Reform. Terbagi dua di situ ya, menjadi split, menjadi pecah. Jadi dua ini ya, itu dalam sejarah ya. Tapi kita melihat ini hal yang sangat urgent, sangat penting tentang jaminan keselamatan karena Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Oke, ya. Nah, ini tadi Efesus 1 ayat yang ke-13 ya. Orang Kristen di Efesus itu dilukiskan sebagai dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan. Ini teologi Paulus kan? Dengan perkataan lain, mereka sudah menerima pada zaman ini suatu jaminan dari apa yang mereka menjadi kelak. Jaminan pada waktu itu kemudian yang akan datang, kata kelak ya, yaitu kelak ini dalam pengertian dalam kekekalan. Jadi jaminan itu bukan selama umat pilihan masih ada dalam dunia, jaminan keselamatan, tetapi sampai kepada eternity, kekekalan. Ya. Sekali lagi penggunaan pemeteraian di sini mencakup pengertian kepemilikan. Nah, sekarang ini bicara tentang tadi jaminan, sekarang menekankan tentang kepemilikan. Dan itu ada dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19 dan Galatia 6 ayat 17. Jadi dua ayat ini berbicara tentang pemeteraian, tetapi dalam pengertian bukan hanya sah, tapi sudah ditambahkan lagi dengan pemilikan. Jadi orang pilihan itu dia milik Allah, ya, karena dia disahkan oleh Allah sebagai miliknya. Allah yang mensahkan, ya, tentang keselamatan. Dia sudah sahkan, apakah bisa hilang kalau Allah sudah sahkan? Tentunya tidak akan bisa hilang. Apalagi kalau kita dalam konteks ini kita sedang belajar tentang soteriologi yang subjektif terkait dengan Roh Kudus yang tadi ya di atas itu tinggal selama-lamanya forever. Roh Kudus tidak keluar. Kita hanya mendukakan Roh Kudus. Itu kata Paulus ya dalam teologi Paulus di dalam Efesus juga. Jadi ini menarik ya. Sama dengan ini penyebutan tentang Roh Kudus dalam Efesus 4 ayat 30. Ah ini ya. Berkaitan dengan sebagian nasihat praktis tentang tingkah laku yang menyerupai Kristus. Jadi ini tingkah laku yang menyerupai Kristus ini ya. Perilaku berarti ini berbicara tentang moral. Kalau mau pelajari tentang moral, saya usul baca bukunya Norman L. Geisler. Itu menarik dia membahas tentang moral. Ada juga yang terbitan BPK,
saya punya, tapi itu berbahaya juga karena itu yang menulis itu dia teolog tetapi liberalisme. Jadi ada bahayanya ya. Kalau dia masih Injili, kita masih terbuka. Karena Pak Tong juga, kemudian STT Rai Batam kan itu reform yang Injili. Jadi itu yang lebih lebih safe itu untuk kita terima itu kita terbuka terhadap pengajaran-pengajaran yang reform Injili ya. Karena banyak sekarang orang mengaku reform tapi sudah jatuh kepada liberalisme. Itu bahaya ya. Nah, ini jadi kita lihat ini terkait dengan kata kepemilikan. Tadi kata sah, yang berikutnya ini berbicara tentang kepemilikan. Jadi mengapa dijamin keselamatan itu? Karena orang-orang yang diselamatkan disahkan, kemudian dia menjadi milik Allah. Nah, sekarang kalau sudah menjadi milik Allah, siapa yang bisa merampas orang-orang percaya dari tangannya Allah? Kalau kita menggunakan kata antropomorfisme ya, ya membahasakan Allah di dalam bahasa kita sebagai manusia. Jadi Allah yang memegang hidup kita. Kalau kita mau mendalami kata pemilikan ini, kita bisa melihat di kitab Ayub. Ya, ketiga Ayub yang akan dicobai oleh setan, ya Satan, ya atau iblis. Lebih tepat saya menggunakan kata diabolos daripada saya menggunakan kata Satan. Karena kata Satan itu artinya musuh Allah. Sedangkan kata diabolos itu artinya penipu, pendakwa, itu ya, pendusta itu kata diabolos. Ya, jadi di dalam konteks Ayub itu ketiga iblis itu datang untuk mencobai, bukan datang ya, tapi untuk mencobai Ayub, dia harus apa ya? Kalau bahasa kita itu permisi itu ya. Kalau bahasa orang Jawa di sini ya, itu apa? Kolonuwun gitu, ya. Permisi. Mengapa dia permisi? Kepada siapa dia permisi? Kepada Allah. Mengapa kepada Allah? Karena Ayub, pribadi Ayub sudah bukan milik Ayub lagi, tetapi milik Allah, sehingga dia harus izin kepada Allah untuk mencobai. Ya, ini kalau implementasi dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi milik Allah, kemudian kita menghadapi pencobaan, itu berarti pasti seizin Allah. Dan kalau lebih spesifik lagi kita mempelajari apa perbedaannya antara pencobaan dan ujian. Kalau kita belajar dari bahasa Ibrani ya, secara etimologi dan bahasa Yunani, dua hal ini berbeda. Kalau pencobaan itu lebih cenderung mempermainkan dan itu bukan dari Allah, itu pasti dari iblis. Tetapi kalau ujian itu dari Allah, sangat menarik, ya. Jadi ujian itu datang dari Allah, kalau pencobaan itu datang dari iblis. Ini dua hal yang berbeda. Kita kembali ke sini ya, pemeteraian berdasarkan kepemilikan. Karena ini sangat menarik ya. Itu berkaitan dengan Efesus 4 ayat 30. Jadi ini terkait dengan moral, orang yang menjadi milik itu harus menyerupai Kristus. Saya jelaskan lagi di sini ya, kalau kita bicara perilaku atau moral dari kata mores bahasa Latin, cek di dalam bukunya yang saya katakan tadi ya. Jadi kata mores ini atau kata moral ini terkait dengan perilaku ini moral ada dua. Kalau kita pelajari tentang etika Kristen, itu ada apa pembahasan tentang moralitas. Ada moral berdasarkan wahyu umum, general revelation. Tetapi ada moral berdasarkan wahyu khusus. Dan wahyu khusus ini langsung dengan pribadi Kristus. Ya, dan juga firman Tuhan yang tertulis. Itu kan penyataan itu ya. Penyataan itu terkait dengan wahyu khusus. Apokalupto atau apokaluptis. Apokaluptis itu di dalam
Teks itu ada dua, menunjuk kepada dua. Satu bersifat pribadi, ya personal, menunjuk kepada Kristus. Yang kedua yaitu grafe, yaitu tulisan. Dua-dua wahyu khusus, tetapi ada penekanan yang bersifat spesifik. Sama-sama wahyu khusus, tetapi satu menunjuk kepada pribadi, satu menunjuk kepada tulisan, yaitu Alkitab. Ya, jadi perilaku ini yang menjadi tekanan di bagian ini, konteks ini, yaitu orang yang menjadi milik Kristus, dia perilakunya atau kehidupan moralnya menyerupai Kristus. Dan kalau Bapak Ibu cek kata menyerupai, ya, itu di dalam bentuk present, ya, tensisnya atau tense itu dalam bentuk presentif. Menyerupai itu di dalam proses terus-menerus seumur hidup kita, tidak berhenti. Ya, nanti masuk peti baru berhenti. Ya, itu presentif, ya, menyerupai Kristus. Mengapa menyerupai Kristus itu presentif? Karena kita bisa mendukakan Roh Kudus dengan keinginan daging tadi. Ya, diikuti dengan ada kalimat dalam siapa, ya, itu Yunaninya enho. Kamu dimeteraikan bagi hari penyelamatan. Nah, ini ya, ini bagian ini penting ya. Sementara dalam 2 Korintus 1 ayat 21, dan orang percaya digambarkan sebagai diurapi oleh Allah yang telah membubuhkan meterainya. Jadi ini sekarang meterai dikaitkan dengan pengurapan, diurapi. Kristos ya. Saya pernah menulis, masih ada tulisan saya di dalam bentuk makalah, karena dulu kan belum ada ini ya, PPT seperti ini. Jadi saya kalau membuat eh, konsep itu harus dalam bentuk makalah. Nah, kata diurapi itu ada beberapa kata di dalam teks Perjanjian Baru, khususnya teks Yunani. Waktu itu saya sedang membahas tentang Yakobus. Ya, surat Yakobus itu saya sedang membahas tentang minyak itu ya, minyak. Dan itu rupanya kata-kata yang beberapa kata, 3 kata dalam bahasa Yunani itu semua terkait dengan Kristos itu. Ya. Kata diurapi itu. Kristus kan dia yang diurapi. Yang kita perlu pelajari mengapa dia disebut dia yang diurapi. Kalau kita belajar Kristologi, kapan Yesus diurapi? Saya membaca bukunya siapa ya? Orang karismatik yang ekstrim, yang bukunya dijual di toko buku, bukan BPK, bukan juga Momentum, bukan juga yang toko buku di apa? Di ini. Oh, toko buku Immanuel. Saya lupa nama hamba Tuhan. Dia orang Yahudi yang sudah hijrah ke Amerika. Dia membahas tentang pengurapan Kristus itu, tetapi membahas kristologi dan Roh Kudus itu pengurapan ya. Dia katakan kapan Yesus diurapi? Yesus diurapi waktu Yohanes Pembaptis membaptis dia. Apa alasannya? Karena waktu itu 3 pribadi yang hadir. Satu Yesus, tetapi di dalam posisi dia sedang berinkarnasi. Kemudian yang kedua Allah hadir. Kemudian yang ketiga ada semacam burung di situ ya. Kadang orang langsung katakan itu burung merpati. Ya, tapi semacam burung itu menjadi simbol bahwa itu adalah Roh Kudus. Dan saat dibaptis dikatakan Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Ya, dan mengurapi ini khususnya kepada kita orang percaya untuk jaminan keselamatan itu dikatakan waktu saat diurapi itu sekalian dikatakan telah membubuhkan meterainya pada mereka yang memberi ya Roh Kudus ya. Jadi diberikan Roh Kudus sebagai jaminan kekal. Jadi kita tema besar
Ketika kita diurapi, Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, dan pada saat yang sama kita sebagai apa? Milik Allah, jaminannya itu jaminan kekal. Keselamatan itu kekal. Jadi konsep dari Armenian ini menjadi hancur karena konsep dari reform, khususnya John Calvin dan seluruh penerusnya. Kita harus memandang hakikat meterai ini dan juga saat serta hasil dari pemeteraian itu. Ini saya ambil dari Lampe ya, Shield of the Spirit, ya, membaca referensi ini. Ya. Jadi kita lihat ya, kita bagian ini kita sudah melihat tentang jaminan keselamatan itu di dalam beberapa aspek. Kata dimeteraikan itu sendiri, kemudian dimeteraikan itu tidak berdiri sendiri tetapi terkait artinya dengan kepemilikan, ya, tanda sah tadi, tanda kepemilikan. Kemudian yang ketiga yang kita lihat di sini itu masalah perilaku di sini atau masalah moral, ya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan diurapi oleh Allah, pengurapan oleh Allah, ya. Nah, itu jaminan dan jaminannya itu eternity, ya. Kata Lampe, jaminan kekal. Nah, sekarang apapun yang dilakukan di luar hati, ya ini berbicara tentang kardia ya. Tapi saya harus hati-hati berbicara tentang kardia karena hati itu di dalam teks di dalam konteks khususnya teologi Paulus itu Paulus berbicara juga tentang suara hati. Kalau hati kardia, kalau suara hati synedesis. Kalau mau lihat perbedaan itu, baca bukunya Pak Stephen Tong. Ya, sudah terbit beberapa tahun yang lalu. Dia membahas tentang suara hati dan suara hati. Ya, kemudian suara Roh Kudus. Dia bicara tentang suara-suara ya. Nah, itu Pak Tong menulis buku itu. Nah, sekarang ini dia berbicara tentang hati. Kalau saya melihat, menarik ke perjanjian lama, ini hati ini penting. Mau baca itu, cari bukunya dari William Diners. Itu terbitan saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dia berbicara tentang hati dalam bahasa Ibrani itu lev atau leb. Dan lev atau leb itu pusat penilaian Allah. Jadi Allah ketika menilai seseorang, dia tidak menilai apa ya, casingnya, luarnya, tetapi dia menilai hatinya yang dia nilai. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Pascal yang menulis tentang ini, dia berbicara tentang hati, tentang kardia. Dia menggunakan istilah kardia. Kardia itu waktu manusia diciptakan, dia katakan kardia itu tempatnya yang terkait dengan divine, dengan hal ilahi. Ya, itu Pascal. Pascal menulis itu ya, seorang teolog ya, seorang yang juga banyak menulis buku ya. Pascal menulis itu tentang lev atau kardia itu, dia melihat dari satu aspek di dalam penciptaan manusia, bahkan kemudian manusia itu beranak cucu, itu ada satu tempat yang Tuhan ciptakan di dalam apa ya, soma, dalam di dalam tubuh manusia, tubuh itu kan soma. Itu ada satu tempat yang tidak bisa diisi oleh apapun selain diisi oleh hal yang bersifat ilahi. Baca bukunya apa ya, Gerald Bray ya, tentang munculnya agama-agama ya. Mengapa orang percaya Allah sampai orang ateis? Saya belajar tentang filsafat di dalam ateis diajarkan oleh Ibu Veronica Alberts. Sekarang Ibu Veronica Alberts dia sudah punya gelar PhD. Dulu dia masih doktor, tapi dia pindah dari kampus di mana dulu saya kuliah. Bu Salib pasti tahu ya Ibu Veronica Alberts.
Iya, jadi dosen di saat, Pak. Betul. Dulu kan di I3 kan? Betul, iya. Dulu saya waktu kuliah, dia yang ngajar filsafat. Iya, Saya memang. ingat sekali, Iya. ya. Dia mengajarkan tentang filsafat orang ateis. Apakah orang ateis tidak mengerti tentang Allah? Tahu tentang Allah? Tahu, tetapi konsep filsafat tentang God itu di dalam ateis itu sangat sangat unik, sangat berbeda. Ya, itu yang saya ingat. Jadi ketika di kita berbicara tentang hati, ya, ini disebut oleh beberapa apa scholar itu atau beberapa pakar dalam dunia teologi, ini hati penting. Left atau kardia. Ya, munculnya agama-agama, mengapa orang tahu tentang Allah? Tadi pagi saya mengajar. Bukan pagi ya, sore jam 2 sampai jam 15.40. Ya, tentang ini, tentang manusia itu bersifat ilahi, tentang wahyu terkait dengan wahyu umum. Ya, di dalam Mazmur pasal 19. Ya. Jadi manusia tahu ada Allah. Manusia merindukan Allah, siapapun manusia itu. Ya, ada apa ya attributes divine di dalam dirinya, ya, bersifat ilahi, sehingga muncul agama. Cuman berbeda dengan agama Kristen, apa perbedaannya? Nah, Ibu Sali juga kalau saya sebut nama ini, Ibu Sali pasti tahu. Troget Booker menulis tentang kekristenan itu punya khas unik, eksklusif, karena di dalam kekristenan Allah mencari manusia. Kalau di agama-agama lain, manusia berusaha mencari Allah. Mengapa mereka ada usaha untuk mencari Allah? Karena sifat divine tadi. Seperti yang dikatakan oleh Pascal, sifat divine itu membuat muncul agama-agama dunia. Nah, itu kalau mau belajar agama dunia, itu harus lari ke bukunya Honig. Judulnya Agama Dunia, bukan hanya 5 agama di Indonesia. Nah, sekarang di dalam jaminan keselamatan kita lihat, kita sangat, saya menggunakan istilah dari Cornelius Van Til atau sering dibilang Van Til aja, ya. Dia mengatakan kekristenan itu antitesis. Mengapa antitesis? Karena presasuposisi dari kekristenan itu sangat berbeda. Kalau agama-agama dunia karena ada sifat divine, tetap ada, tapi sudah mengalami total depravity, rusak total, ya, dalam teologi apa Paulus tentang akibat manusia jatuh dalam dosa, itu disebut rusak total. Walaupun wahyu umum ada, tapi tidak mampu untuk menemukan Allah yang benar. Tapi kekristenan beda. Itu roh yang membuat kita berjumpa dengan Allah yang benar. Ya, yaitu Roh Kudus. Dia yang bekerja melahirbarukan kita, memeteraikan, ini luas. Tapi kita lagi bicara jaminan keselamatan, itu kan tentang peranan Roh Kudus ini ya. Nah, sekarang Roh Kudus, apapun yang Roh Kudus lakukan di luar hati, di luar ya, dia terutama lakukan melalui orang-orang yang dia pilih dan disiapkan untuk diselamatkan. Ya, sebagaimana yang Rasul Paulus ajarkan, umat pilihan dipanggil untuk mengerjakan keselamatan. Nah, ini menarik ya di Filipi 2 itu. Ya, Filipi 2 ayat 12 sampai ayat 13. Saya membaca diktat yang dibuat oleh Pendeta Budi Asali membahas ini, ya. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Tentang kata mengerjakan keselamatan. Sekarang kita lihat ini ya, begitu luas ya. Ini ajaran Paulus. Mengerjakan keselamatan. Yang jadi pertanyaan, ya, itu mengerjakan keselamatan itu dalam pengertian kita sudah selamat atau belum selamat. Mengapa dikatakan mengerjakan keselamatan? Yang kedua, setelah ada Roh Kudus di dalam diri kita kan sudah selamat.
Dari soteriologi yang objektif, Yesus katakan sudah selesai pekerjaan dia. Jadi secara secara nomos, udah beres. Di dalam pengadilan Allah sudah selesai. Tetapi secara moral atau secara praktikal, kita harus mengerjakan itu dalam pengertian, ya. Mengerjakan keselamatan itu artinya kita penuh dengan pergumulan. Mengapa penuh dengan pergumulan untuk mengerjakan keselamatan itu? Kita sudah selamat. Roh Kudus sudah diam dalam kita, tapi kita untuk mengerjakan itu, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Dan itu ada yang disebut dengan tadi yang saya katakan agonisomai itu dalam mengerjakan keselamatan. Ya kita kan tidak terus-menerus konsisten. Kita kan bisa jatuh, bisa salah. Bayangkan kalau hamba Tuhan jatuh dan salah, ya, karena sarkikos atau karena sarkinois, ya, ini terkait dengan mengerjakan keselamatan ini di dalam Filipi, ya, konteks surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Jadi kata mengerjakan itu orang bisa interpretasi secara absurd atau error interpretasinya. Mengapa? Seakan-akan keselamatan itu berpusat kepada diri kita. Kita yang mengerjakan itu. Padahal tidak, kita kan sudah dipilih. Tapi masih didorong oleh Paulus untuk mengerjakan itu. Itu perjuangan. Mengapa berjuang? Nah, karena Chamberlain menulis tentang adanya agonisomai. Ya, konflik dalam diri kita. Sewaktu-waktu kita hidup dipenuhi Roh Kudus, sewaktu-waktu keinginan daging kita yang muncul dan menguasai kita. Kita tidak stabil. Kemarin saya khotbah di GBT, ya, Gereja Bethel Tabernakel. Itu yang gembalanya itu dosen senior di STII Surabaya. Yang keren itu yaitu istrinya, dia doktor. Tapi yang istrinya ini, dia bahasa Yunaninya bagus sekali. Kemudian dia sudah punya gelar PhD untuk bahasa Yunani. Ya, dia tinggal di Jakarta dulu. Rupanya dia anak buahnya pendiri GKRI, Boksu Suciono, Profesor Dr. Suciono. Ya, Ibu Lani Laras itu, ya, PhD. Oh, dia bahasa Yunaninya mantap. Pak Reva bilang, oh, saya pernah ketemu beliau juga mengajar saya di STII Pusat. Mereka undang saya untuk khotbah hari Minggu, ya. Saya bergumul untuk pergi berkhotbah. Mengapa saya bergumul? Tadinya saya mau membawa tentang bagaimana Raja Daud yang sudah diurapi bisa jatuh dalam keinginan daging. Kalau kita menggunakan bahasa Yunaninya, tadi saya katakan itu sarkinois atau sarkikos. Secara spesifik dia jatuh dalam keinginan daging apa? Yaitu perselingkuhan dengan Betsheba. Dan Tuhan kan mengutus Yonatan untuk menegur dia. Padahal dia sudah diurapi. Ini kan contoh konkret. Bagaimana seorang yang sudah diurapi, Tuhan terus menyertai, memakai dia dengan dahsyat untuk memimpin bangsa Israel, dia bisa jatuh. Ada sarkinoisnya muncul. Tapi sarkinois yang lebih spesifik di bidang eros. Ya, kasih antara lawan jenis, tetapi erosnya error. Ya, karena dia buat dosa yang luar biasa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah Roh Kudus tinggalkan dia? Nggak ada, nggak pernah ada. Di dalam perjanjian lama itu, ya, yang khususnya raja-raja di Israel Selatan itu, Salomo jatuh, tapi nggak pernah ditulis bahwa Roh Kudus meninggalkan Salomo. Ya juga sama, ya, berapa banyak gundiknya Salomo. Tapi berbeda dengan Saul. Saul diurapi, kemudian Roh Kudus meninggalkan dia. Daud tidak pernah. Saya tadinya mau bawa khotbah itu, tapi saya bergumul-bergumul. Malam hari Sabtu baru saya, ya, dalam tanda kutip, ya,
Tuhan bicara dari dalam, inner ya, dari dalam ya, karena ada Roh Kudus ya. Untuk saya bawa Amos pasal 5 ayat 21 sampai 27. Tapi tadinya saya mau bicara tentang itu, orang yang diurapi seperti Daud bisa jatuh ya. Dan Roh Kudus tidak tinggalkan dia. Dia mengalami Discipline of Grace. Itu bukunya Discipline of Grace kan itu ditulis juga ya dan diterbitkan oleh Saat Seminari Alkitab Asia Tenggara. Bagaimana Allah mendisiplinkan dia? Kerajaannya pecah, keluarganya juga akan seperti itu, ya, ada yang diperkosa, itu terjadi, ya. Tapi kita melihat itu ada orang yang sudah diurapi bisa jatuh, bisa mendukakan Roh Kudus, tapi bukan berarti kehilangan pengurapan. Itu di PL loh, Roh Kudus. Ya, di PL itu kan bisa masuk keluar. Kalau di PB tadi sudah jelas ajaran Yesus forever. Ini berbeda cara Roh Kudus bekerja dalam PL, dalam PB. Ya, tetapi ada contoh yang cukup ekstrim. Saya pakai kata ekstrim ya, bahwa Daud, Salomo itu jatuhnya seperti apa sih di dalam apa perselingkuhan yang begitu hebat. Tapi Roh Kudus, apa Tuhan tidak hukum? Tetap hukum. Itu Pak Tong saya dengar dia khotbah beberapa kali ya waktu masih apa ya COVID itu ya. Dia menggunakan dua istilah, penghukuman Allah dan disiplin Allah. Nah, sekarang penghukuman itu kepada siapa, disiplin itu kepada siapa? Pak Tong bedakan. Saya dengar khotbah beberapa tiap hari Minggu kan tidak pergi ke ini gereja. Saya ikuti itu yang dari langsung Reform Kemayoran. Khotbahnya Pak Tong terus menerus itu. Berapa banyak seri itu di atas 50 atau 60 seri. Bicara dua tema itu. Mulai dari PL sampai ke PB. Waduh, itu keren banget. Ya. Jadi kita lihat, kita kembali ke bagian ini memang harus dijelaskan ya. Ya. Ini saya lagi berbicara tentang masalah hati ya. Sekarang membicarakan tentang masalah mengerjakan keselamatan ya, dengan gentar dan takut ya. Karena mengetahui siapa yang memanggil mereka dan apa tujuan dari panggilan. Nah, ini terkait dengan masalah kaleo. Ya, ini memanggil ya. Itu Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 13. Nah, ini saya tambahkan ini ya. Pertanyaan penting di sini, Arjen. Apakah umat harus mengerjakan sendiri? Tadi saya sudah jelaskan. Ataukah mereka sudah dipilih dan diselamatkan sejak kekekalan? Kemudian ada Roh Kudus yang telah, itu kata telah ya. Ya, kata telah ini harus dilihat dalam dua aspek ya. Kalau di dalam bentuk waktu di dalam bahasa Yunani itu ada kata telah terkait dengan kekekalan, eternity, tetapi ada tenses telah itu masih di dalam sejarah, histori, story ya, sejarah kehidupan umat ya, itu bisa di dalam sejarah itu Roh Kudus berdiam ini ya, telah berdiam selama-lamanya akan memimpin mereka yang telah diselamatkan ya, sampai kepada kekekalan. Jadi kita lihat di sini ya, ini terkait dengan soteriologi yang subjektif, tetapi ini terkait dengan panggilan. Dipanggil ya, mereka dipanggil. Ya, siapa yang memanggil? Tentunya kita sudah tahu yang memanggil pasti Allah. Dan apakah Allah salah di dalam memanggil? Kaleo itu ya, tidak mungkin Allah salah dalam memanggil. Ya. Karena panggilan itu pasti terkait dengan pilihan atau pemilihan. Ya, apakah umat harus bekerja mengerjakan sendiri keselamatan? Nah, ini ya tadi yang pertanyaannya. Makanya saya tekankan di sini kata telah. Tadi saya menjelaskan kata telah di dalam dua bentuk waktu di dalam konteks Greek atau bahasa Yunani. Satu terkait dengan
masa lampau di dalam eternity. Tetapi satu di dalam masa, di dalam kehidupan dunia ini, atau manusia hidup di dalam dunia ini. Ya, jadi itu terkait dengan dua itu ya, bentuk waktunya. Jadi tense-nya itu berbeda satu ya, satu dengan yang lain. Karena itu penting sekali kita untuk meneliti itu. Ya, ketiga kata telah ini muncul di dalam bentuk waktu apa? Apakah waktu di dalam konteks yang ada di dalam sejarah, ataukah waktu di luar sejarah? Nah, itu menarik ya. Kalau di dalam konteks predestinasi itu sebelum dunia dijadikan, Efesus pasal 1 itu sebelum kosmos ada atau kosmogoni ada. Itu dunia, sebelum dunia ini Allah sudah memilih kita. Jadi kita masuk di dalam program atau kita masuk di dalam rancangan Allah. Dia menjadi seorang arsitek di dalam konsep soter, ya, konsep keselamatan, ya. Dan dia jamin itu melalui Roh Kudus, ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum saya teruskan ini tadi saya meletakkan dasar, ya. Sekarang kita melihat di sini, ini ada nanti ada tantangan ya, yang sangat kontra berkontradiktif dengan konsep reform, ya, yang biblical, ya, reform Injili ya. Saya gunakan pakai tambah Injili di situ ya. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan atau mau kritik atau mau tambahkan? Silakan. Pak Moses, saya mau tanya boleh Pak? Oh, boleh, boleh. Iya, Pak, tadi saya tertarik pengen tahu kita harus mengerjakan keselamatan itu. Nah, itu saya apa namanya pengertian saya tuh gini dengan bahasa saya ya. Artinya eh, Tuhan memberikan iman kepada kita dalam hati kita dan dengan iman itulah kita harus mengerjakan keselamatan yang Dia berikan. Kan gitu kan, Pak? Bisa nggak? Saya mau memahaminya demikian. Jadi, bagaimana kita bisa mengerjakan itu? Ya karena kita punya iman yang Tuhan taruh. Tuhan sudah memberikan modal gitu lah. Modalnya apa? Iman. Nah, itu yang harus kita kerjakan gitu kan, Pak. Jadi bukan dengan kekuatanku sendiri, kekuatan kita gitu. Gimana, Pak? Oke, ya, ya, betul Bu Sali. Saya tambahkan dari apa yang Ibu Sali katakan. Aha. Eh, kita kalau berbicara iman, iman yang kita bangun harus punya apa ya, fondasi. Nah, ya, Fondasi iman kita yaitu pemahaman kita terhadap firman Tuhan. iya, Jadi iya, kalau pemahaman kita tentang keselamatan berdasarkan firman Tuhan, apakah dia keselamatan yang bersifat objektif, yaitu di dalam Kristus, iya. atau keselamatan yang bersifat subjektif melalui Roh Kudus, ya. Bukan berarti saya mau katakan bahwa Roh Kudus itu dia berinkarnasi menjadi manusia, kemudian dia harus mati, ya, kemudian disalibkan. Bukan itu. Roh Kudus meneruskan apa yang Yesus sudah kerjakan. Jadi Oh, iman itu harus dibangun berdasarkan, firman. kalau saya menggunakan kata Yunani itu harus oida dulu. Hmm, Oida itu eh, pengetahuan atau pemahaman yang deskriptif, yang oke. ada gambarannya itu ya. Itu di Chamberlain menulis itu lengkap sekali ya tentang oida, ya. Ya, Baru kemudian muncul iman. Itu iman dua itu terkait, ya, baik oida dan ginosko. Ginosko itu keintiman dengan pemahaman yang kita tahu secara deskriptif, itu kita harus intim dengan apa yang kita tahu. ya. Jadi Oke, yang kita tahu kan berdasarkan Alkitab. firman Kemudian Tuhan. yang menjadi pertanyaan yang berikut, kita tahu apakah itu hasil interpretasi yang akurat atau valid? Karena Hmm, kebanyakan kegagalan di dalam kalangan kita sendiri yaitu ketika kita memberi penafsiran terhadap bagian-bagian firman Tuhan. Lihat aja munculnya Armenian. hmm. Bagaimana dia memahami dan menafsirkan Alkitab, khususnya di dalam Efesus tentang predestinasi, kan tidak diterima, bisa hilang.
Ya. Mengapa kelompok Calvin tidak bisa hilang? Nah, Lutheran itu kan juga Pak, jadi Lutheran juga. perdebatan. Karena itu masalah penafsiran. Ya, Lutheran juga gitu Pak. Tentang predestinasi dia nggak ini. Beda lah dengan Calvin kan. Nah, iya betul. Itu yang buat beda. Karena tafsirannya kan berbeda, Bu Sali. Tafsirannya, iya. Ah, Oke, betul kan interpretasi. iya benar. Oke, saya setuju dengan Bapak bahwa iman dasarnya apa, fondasinya apa, yaitu firman Tuhan, yaitu Allah sendiri, Kristus ya Pak ya. Nah, Sebentar, pertanyaan, Bu Sali. oh oke, oke. Ada yang manggil. Terima kasih, Om. Oh, banyak ya. Ada orang cari saya, hanya mau bilang terima kasih. Oke, Bu Sali ya. Ini Iya, menarik ya. iya Pak. Ada yang menarik lagi yang menggelitik saya. Jadi gini Pak, kalau saya salah, tolong dikoreksi, mohon dikoreksi. Jadi gini. Selama kita hidup, kita orang percaya maksudnya yang sudah lahir baru ya. Selama saya hidup di dunia, artinya hidup saya harus beriman kepada Kristus. Selama di dunia, selama saya hidup, saya beriman. Tetapi waktu saya mati dan singkat cerita saya masuk surga, berarti di surga itu kita-kita yang di bumi ini beriman kepada Kristus, di surga itu nggak perlu iman lagi kan Pak? Kan udah melihat muka dengan muka, udah ketemu Tuhan Yesus yang kuimani selama di dunia ini. Nah ini gimana Pak? Jadi penekanan pertanyaanku, di bumi menurutku loh ya Pak, di bumi aku memerlukan iman. Tetapi setelah aku mati dan masuk surga, nggak perlu iman lagi kan udah dapet. Udah Itu sudah jaminan, toh. Itu jaminan. iya. Jaminan keselamatan itu terkait dengan iman. Ya, oh berarti sepaham kita Pak. Soalnya ada temanku dia nggak bisa terima itu. Itu aja Pak minta konfirmasi. Itu jaminan. Jaminannya karena iman. Tapi iman itu harus dibangun berdasarkan itu yang saya katakan Oida tadi. Ya, Dan ya. yang berbahaya ketika kita mau memahami firman Tuhan itu masalah hermeneutiknya, interpretasi penafsirannya yang bahaya. Ya, Jadi saya artinya memberi sekali lagi kesempatan karena Pak. kita mau pindah ini ya ke gereja abad pertengahan. Ini yang Aha, seru juga. oke. Nah jadi Pak, maaf Pak. Berarti sekali lagi, berarti menurut saya nih, saya nggak tahu yang lain. Menurut saya, ya udah kalau kita masuk surga, ya nggak perlu iman lagi. Lawang udah ketemu kok, udah lihat muka dengan muka yang selama ini saya imani di bumi, yaitu di surga itu udah dapet gitu Pak. Thank you Pak Moses. Oke, Boleh oke Bapak Bu bahas Sali. ya. Ada yang lain mau tambahkan atau mau komentar atau mau kritik ke saya juga enggak apa-apa. Senang ada apa input ya, masukan saya juga selalu terbuka. Ya, apalagi ini hal yang berat ya tentang soteriologi tidak gampang. Kalau sudah tidak, saya akan masuk ke sini. Apa saya Pak? Iya, Ronald, mari silakan. Ah, saya mau apa Pak? Di dalam teologi reform kan kita percaya bahwa keselamatan itu anugerah. Kalau orang sudah dipredestinasikan untuk diselamatkan, ya dia tetap harus selamat. Tapi ah, di tempat praktek bahkan banyak sekali yang saya temukan Pak, bahwa itu tidak menjamin kalau anggap sekali selamat tetap selamat itu tidak menjamin keselamatan seseorang Pak. Aha. Keselamatan seseorang itu oke. Kalau anugerah mereka percaya anugerah, tapi kalau keselamatan itu 100% anugerah dan tanpa kerja keras manusia, berarti itu istilahnya omong kosong begitu Pak. Jadi harus ada usaha manusia di dalamnya. Nah, terus yang satu hal yang jadi pertanyaan di dalam pribadi saya begini Pak, loh mereka terima anugerah, terus keselamatan mereka tidak terima kalau keselamatan itu adalah anugerah, harus ada usaha, ada dalil manusia. Kalau kita boleh melihat di dalam perjanjian lama, Pak, itu manusia berusaha untuk mendapatkan keselamatan, tapi tidak ada satu pun yang bisa mencapai keselamatan itu. Tapi bersyukur di dalam Kristus, Kristus telah mati, bangkit, menanggung semuanya itu bahwa barang siapa yang datang kepadaku,
yang akan diselamatkan. Nah ini kan bertentangan sekali firman Tuhan itu Pak. Jadi jemaat-jemaat itu didoktrinasi bahwa keselamatan itu tidak bisa 100% mutlak, tapi harus ada dari usaha kita sebagai manusia. Nah, ajaran seperti ini Pak, apakah yang menyangkut di dalam Filipi 2 itu tentang sejak diselamatkan? Tapi mereka hanya berpatokan pada ayat 12 dan ayat 13 mereka tidak bahas itu. Seperti di dalam apa namanya Pak, di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang itu mereka stop di situ, mereka tidak lanjut lagi. Setiap orang yang percaya itu mereka hilangkan. Jadi mereka setiap orang berarti untuk dunia begitu Pak, bukan untuk orang yang dipilih. Jadi setiap orang mereka stop di situ, tidak lanjut untuk yang percaya, itu hilangkan yang percaya itu Pak. Dan mereka sampai setiap orang, yang artinya bahwa dunia. Nah itu apakah pemahaman mereka yang tidak apa namanya Pak, tidak belajar atau memang pada dasarnya mereka sudah didoktrin seperti itu Pak? Kalau itu masalah interpretasi. Apalagi tadi Ronald katakan mereka ini siapa? Umpamanya mereka, saya sebenarnya enggak, saya baca bukunya John Stott itu ya. Dia tidak senang dengan menggunakan istilah awam karena itu dia menjelaskan di buku Satu Umat ya, dia orang Injili bukan orang Reform ya, tapi Injil, tapi bagus dia. Apa Momentum juga sering terbitkan buku menerjemahkan bukunya John Stott. John Stott berbicara tentang awam itu idiotes. Ya, dari kata idiotes itu kalau diterjemahkan itu dalam bahasa Indonesia idiot, tapi secara spiritual. Ya, kalau orang-orang tidak belajar, saya gunakan itu ya, tidak belajar secara khusus firman Tuhan, itu mereka bisa seperti itu yang Ronald katakan. Jangankan itu, apakah di kita yang malam ini belajar, apakah ada di antara kita yang sudah, ya saya ya bicara karena di dalam pembelajaran ya, skop pembelajaran ya malam ini ya saya bicara. Sudah baca tentang soteriologinya dari perspektif hamba Tuhan besar di Indonesia, Pak Erastus Sabdono. Sudah baca tentang soteriologinya? Saya sudah baca. Belum, Pak. Saya baca Pak, waktu di Makassar. Saya di Makassar yang lagi pelayanan di Best Church di Makassar. Itu ada mahasiswa dari STT Jeffrey. Dia beli bukunya, dia kasih ke saya. Tapi dia sudah berikan stabilo ya. Dan yang aneh itu, orang sehebat Pak Erastus yang sangat terkenal, dia bicara tentang soter itu kerjasama antara Allah dan manusia. Ya, dia katakan seperti itu. Itu singkatnya ya, sebenarnya lebih luas lagi ya. Tapi itu esensinya yang dia katakan. Jadi Allah dan manusia bekerja sama. Karena alasannya mengapa manusia? Manusia harus beri respon terhadap apa yang telah selesai dikerjakan oleh Yesus di dalam ekros teologi, teologi salib itu ya. Jadi itu yang dikatakan Pak Erastus. Nah, yang saya bantai itu dan saya sharing dengan mahasiswa. Dia lagi tulis skripsi ya dari STT Jeffrey, tapi bukan Jeffrey Jakarta, Jeffrey yang di Makassar. Ya, saya katakan ke dia, nah bagaimana Alkitab katakan manusia sudah mati secara spiritual. Dan Yohanes 10 ayat 10, karena manusia mati, Yesus katakan, aku datang untuk memberi hidup kepada orang yang masih hidup secara natural man, tetapi secara spiritual man mati dia. Makanya dia hanya bisa terima untuk hidup itu hanya bisa dari Yesus. Itu sumber untuk kehidupan kekekalan. Dia memberi hidup kata soe. Coba teliti itu kata soe ya, tapi bukan eset ya. Itu kata soe itu menyangkut kehidupan rohani selama ada di dalam dunia, dalam sejarah. Dan kata soe itu juga menyangkut kehidupan rohani sampai kepada kekekalan, eternity. Itu Yohanes 10 ayat 10b itu.
Ya, ini kecelakaan. Ya, tadi Ronald sudah katakan itu di kalangan umum ya, jemaat umum. Nah, hamba Tuhan yang sebesar Pak Erasus saja bisa keliru. Inilah teologi. Ya, kita harus sangat-sangat berhati-hati kalau belajar seperti ini. Apalagi ini hal yang sangat penting dalam sistematik teologi ya. Ini semua penting ya, nggak ada yang tidak penting ya. Karena satu kita ekstrimkan, kemudian yang lain kita kita apa ya, kita eh, menganggap lebih rendah dari yang kita ekstrimkan. Tidak boleh. Itu kan kesetaraan di dalam teologi sistematik. Ya harus belajar tentang apa itu teologi sistematik. Semua penting dan semua terkait satu dengan yang lain. Itu yang disebut dalam bahasa Latin kan tota. Itu ke apa ya apa keseluruhan ya tota bahasa Latinnya. Keutuhan. Keutuhan teologi itu ada di dalam kalau konteksnya sistematik teologi itu harus utuh, enggak boleh salah satu keliru. Itu pasti error. Nah, ini yang jadi masalah. Ini masalah keselamatan ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Bukan dari bukan hanya dari para heresi ya, seperti apa saksi Yehova ya, dan ada beberapa kelompok itu ya, soternya mereka. Nanti di bawah kita lihat lebih ngeri lagi di bawah ini ya. Nanti kita sampai kepada purgatori. Ya, kita akan lihat keselamatan itu melalui purgatori ya. Saya berikan bocoran sebelum sampai ke situ. Ini lebih mengerikan. Ini serius ini ya. Nah, sekarang Pak, izin saya sudah bertanya, jawab Pak. tadi ya. Jadi interpretasi itu bisa keliru. Apalagi tidak menggunakan bagian-bagian firman Tuhan secara total, secara utuh, yang terkait dengan doktrin keselamatan. Dan secara spesifik malam ini kita sedang bicara tentang jaminan keselamatan terkait dengan soteriologi yang subjektif. Kebanyakan kan bicara tentang soteriologi yang objektif. Oke, itu dua itu harus berkaitan. Keselamatan di dalam Kristus, baru keselamatan oleh Roh Kudus. Itu bagaimana itu? Ya, dikaitkan satu dengan yang lain. Itu harus utuh, tidak boleh ada yang kontradiktif di situ. Ya. Sekarang kita melihat gereja abad pertengahan. Ya, ini mulai lagi yang Boleh baru izin ya. bertanya, Pak? Ini yang bertanya Pak siapa ya? Chris, Christian. ya, shalom, shalom, Ya, Pak, Pak Menteri, shalom, shalom. shalom. Iya, Pak, saya boleh menanyakan terkait tentang uh, soal soteriologi subjektif dihubungkan dengan pemahaman tentang pemilihan Allah dalam hal proper Allah yang Maha Tahu yang yang kita kenal pasti tentang pelagianisme. No, Nah, Pelagius. nah, eh, kekeliruannya itu di mana kalau dihubungkan dengan soteriologi subjektif ini? Terima kasih, Pak. Itu ada kelemahan-kelemahan tertentu. Nanti kita bahas itu ya, Pelagius, pandangan Pelagius. Kita akan bahas secara khusus tentang soter di dalam perspektif scholar ini ya, kita akan bahas ya secara khusus. Jadi ada miss nanti ya, tapi nanti kita akan bahas ke situ Pak. Jadi sabar dulu kita bertahap ya. Nanti akan ke itu Pak Christian ya, Oh, nanti akan oh, ke terima kasih, Pak. Terima kasih. oke, kita akan ke situ ya. Kita bertahap ya. Jadi eh, kita belajar secara sistematis ya. Kita akan ke situ. Nah, sekarang kita mau lihat ke paragraf ini ya. Ini tentang gereja abad pertengahan ya. Telah berasumsi bahwa seseorang yang dipanggil Allah ini berarti kalau dipanggil berarti ini berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Troget Booker, kasih Allah yang mencari. Jadi Allah yang mencari orang berdosa. Makanya ada hamba Tuhan seperti Ibu Rita Wahyu itu ya, seorang yang aktif ya, menulis ya, berbicara di YouTube, dia membicarakan tentang teofani dan kristofani. Ya. Apa perbedaan teofani? Teofani itu apa? Di PL, Perjanjian Lama. Kemudian dia bicara di PB,
Dia katakan itu bicara tentang Kristofani. Bagaimana tuh Kristofani? Allah menampakkan diri. Tapi kalau cuman katakan Allah menampakkan diri, tapi ini bukan menampakkan diri. Allah datang di dalam morfe atau di dalam rupa manusia. Itu Adam kedua atau Adam akhir di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 sampai 7 ya. Membandingkan tentang Adam pertama yang gagal ya, terbuat dari debu, kemudian Adam yang kedua datang dari sorga. Jadi dia punya preeksistensi karena bicara tentang sorga. Nah, itu dijelaskan oleh Ibu siapa? Rita Wahyu itu ya. Nah, sekarang kita melihat di sini abad pertengahan ini masih pakai istilah abad pertengahan ya. Ya, dipanggil oleh Allah akan menuju ke biara. Nah, ini kan. Ini bahasanya abad pertengahan ya. Dan atau mencari penghabisan dalam gereja. Jadi kata dipanggil ini untuk masuk ke dalam biara. Ya, kemudian ditabiskan dalam gereja. Berarti menjadi orang penting dalam gereja. Ya, ini pandangan siapa? Tetapi ada kata peralihan di sini ya. Saya sudah pakai kata peralihan. Tetapi reformator berpikir secara berbeda. Jadi ini pemikiran sebelum abad pertengahan yang terjadi di dalam gereja. Ini berbicara tentang orang yang dipanggil, kemudian masuk dalam biara, kemudian ditabiskan. Ya. Tapi reformator berbeda cara berpikirnya. Reformasi ini ya. Bagi pikiran para reformator, panggilan Allah adalah bagi semua orang, tetapi, nah ini kalimat peralihan lagi, tidak semua orang dimaksudkan untuk menjadi pelayan yang ditabiskan Allah, juga memanggil orang yang menjadi, nah ini ya, kalau panggilan itu ada panggilan spesifik di sini ya, ini bermacam-macam tuh ya. Ya, para pengkhotbah Protestan menegaskan, ini Protestan ya, bahwa kewajiban dari semua orang percaya untuk menemukan apa panggilan Allah baginya dan mengambil tanggung jawab untuk itu. Jadi kalau bicara panggilan terlalu luas. Tapi kalau bicara tentang panggilan terkait dengan keselamatan, nah itu berbeda. Ya, Allah memanggil itu melalui memilih. Ya, Allah memilih sudah terjadi bukan hanya di PB, mulai dari PL. Ya, Yakub itu yang kemudian menjadi Israel, itu kan dipilih Allah. Wah, kalau kita bahas itu dari PL tentang Israel, kemudian 12 suku itu kemudian pecah menjadi dua. Nah, itu sangat menarik. Ya, pecah menjadi dua, kemudian yang 10 suku di Israel dengan ibu kota Samaria itu bagaimana kehidupan spiritual mereka? Yang dua suku, ya, yang Israel Selatan, Yahudi itu, kemudian yang ibu kotanya pusatnya ibadah itu di Yerusalem, itu bagaimana? Dua-dua mengalami pembuangan. Ya, baik Samaria maupun ya orang-orang Yahudi itu ya, yang kemudian kita lihat nanti di PB mereka beragama Yudaisme, ya percaya kepada Taurat, ya tidak percaya kepada Yesus. Mesia yang ditunggu itu Mesia politis, bukan Mesia untuk membebaskan dari dosa, tapi Mesia untuk membebaskan mereka dari jajahan. Kalau kita pakai bahasa masa kini ya, dari jajahan. Ya, karena mereka dibuang, dikuasai oleh bangsa lain. Sampai kepada zaman Yesus itu kan masih dikuasai oleh Romawi. Sehingga orang-orang pada zaman Yesus itu menganggap Yesus tidak layak untuk menyandang ya status sebagai Mesias. Yang mereka harapkan itu Mesias secara politis yang kuat, yang bisa memenangkan peperangan, itu yang mereka mau. Jadi memimpin mereka, itu yang mereka mau. Itu kan Mesias politis. Ya, saya jelaskan semua itu di semester 5 ya, tentang Mesias politis oleh kaum Yahudi. Tapi kemudian kalau kita lebih jauh lagi pergi ke apa ya, surat apa itu Yakobus ya, pasal 1 ya. Mulai ayat 1 itu kepada 12 suku di perantauan.
Nah, itu bagaimana dengan itu? Wah, itu saya ngajar di Manado. Saya ambil spesial surat Yakobus. Kemudian saya membahas surat Yakobus. Kok di situ kepada 12 suku di perantauan? Apa artinya 12 suku di perantauan? Nah, itu saya bahas habis-habisan. Ada materinya ada karena itu dalam bentuk makalah, belum PowerPoint. Ya, saya buat makalah untuk itu. Ketika mengajar S1 di Manado, ya, di STTAW Abdi Wacana, ya. Saya mengajar itu. Ini untuk memperlihatkan tentang bagaimana perbedaan, ya. Reformator kan itu abad pertengahan kan, yang barusan dirayakan termasuk STT Raya tanggal 31 Oktober kemarin ya, ada ibadah itu ya. Pak Deki yang khotbah, saya memang nggak hadir karena ada aktivitas ya. Nah, tapi itu menarik ya. Jadi kita lihat di sini ya, ini berbeda. Bagi pikiran para reform, panggilan Allah adalah bagi semua orang. Tetapi tidak semua orang dimaksudkan untuk menjadi pelayan yang ditabiskan. Ya, panggilan bagi semua orang, tapi ini untuk mengcounter tentang pentabisan itu ya. Itu panggilan yang bersifat lebih spesifik. Kemudian lebih digeneralisasi, Allah yang juga memanggil orang-orang. Nah, itu jadi petani, jadi pedagang, itu kan bersifat umum ya kita. Nah, kemudian lihat di para pengkhotbah Protestan, ketika bicara tentang panggilan yang bersifat general, mereka menuntut tentang pentingnya bertanggung jawab terhadap panggilan itu. Ya. Orang-orang Kristen mungkin menemukan bahwa mereka dipanggil untuk melakukan sesuatu yang tidak cocok. Nah, ini ya, bagi mereka. Contohnya ini ya. Sebagaimana Yunus dipanggil untuk berkhotbah bagi orang di Niniwe. Tapi dia tidak inginkan. Jika demikian halnya, Allah akan mengesampingkan pemberontakan mereka. Kalau mau ikut apa kata Yunus, ya, sebagaimana kisah tentang Yunus ya menjelaskan, jika orang-orang yang bersangkutan sungguh-sungguh adalah orang-orang yang dipredestinasikan, Allah akan menang dan akhirnya mereka pada akhirnya menerima kehendaknya bagi mereka. Ya. Di lain sisi jika mereka melawan dengan keras kepala ya, itu tegar tengkuk itu ya, dan membiarkan berbuat demikian tanpa dicegah, mereka akan mengalami akibat. Akibatnya apa? Dihancurkan. Tanda yang pasti bahwa mereka dari awal tidak berada di antara orang pilihan. Kalau Bapak Ibu belajar yang tentang tentang Yunus itu, kitab Yunus ya, tentang di Niniwe, Yunus pergi, kemudian ada pertobatan di situ. Ya. Tapi dia pergi harus melalui proses ya, panggilan. Kemarin saya khotbah dari kitab Amos itu, saya meneliti tentang latar belakang dari Amos. Dia kan bukan nabi, dia tekoa. Dari tekoa kemudian dia peternak dan dia pemungut buah ara. Tapi kemudian Tuhan memanggil dia dari tekoa, itu tekoa ada di selatan. Dia harus pergi Israel Selatan, ya. Dia harus pergi ke Israel Utara melayani 10 suku. Itu Amos. Yunus ini memang dia nabi. Kemudian dia dipanggil secara spesifik untuk orang-orang yang ada di kota Nineve. Berarti di sana ada orang yang dipredestinasikan. Dan ternyata ketika dia melayani ada yang bertobat. Itu ya. Jadi itu menarik ya. Saya sudah mengajar itu di salah satu sekolah misi tentang misi pelayanan Yunus terkait dengan misiologi. Saya sudah mengajar itu ya di Surabaya. Pernah mengajar itu. Jadi ini pembanding di sini ya, ada ilustrasi ini ya. Jadi bagaimana Yunus ini ya dipanggil untuk pelayanan, menjadi berkat bagi siapa orang pilihan. Berarti di sini Yunus berdiri sebagai the representative of God, mewakili Allah.
Dan orang yang mewakili Allah tidak boleh berbicara atas nama diri sendiri, karena dia wakil. Dia harus berbicara atas nama yang mengutus dia. Dan coba bandingkan dengan ketiga Kristus ya, kalau kita belajar tentang siapa Kristus itu, ketika dia berinkarnasi, berkali-kali dia mengatakan ya bahwa apa yang dia kerjakan itu makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Ya, ada kata mengutus aku. Yang mengutus dia itu Bapa. Ya. Sehingga dia kemudian katakan juga berkali-kali, aku berbicara bukan atas nama diriku sendiri, tapi aku berbicara atas nama Allah. Jadi dia tidak atas nama diri sendiri. Waktu itu di dalam status kerendahan dia, kalau kita belajar kristologi ya. Ini yang kita tidak boleh lupa ya. Kalau berdiri di mimbar atau mengajar seperti ini, kita tidak boleh mengajar ya di dalam bentuk, kalau di dalam hermeneutika itu berdasarkan eisegese kita, tidak boleh. Memang harus mengeksegese, susah eksegese. Nah, apa-apa susah, harus lewat proses susah dulu. Jangan jatuh kepada interpretasi itu ya, yang absurd atau error karena masalah hermeneutik, penafsiran atau interpretasi. Ya, akhirnya kita berbicara atas nama diri kita sendiri. Dan itu yang ditegur oleh Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 2 dan 3 kan? Mereka tidak mengenal kebenaran. Ya. Padahal mereka giat dalam pelayanan. Yang mereka sampaikan di dalam pelayanan itu bukan kebenaran Allah, tapi kebenaran dari diri sendiri. Mereka tidak takluk kepada kebenaran. Itu bayangkan itu ya. Paulus bisa dengan keras menegur ya mereka yang begitu aktif, yang begitu dinamis dengan teguran yang begitu keras. Itu luar biasanya Paulus ya. Nah, ini kita bandingkan dengan ketika Yunus berdiri sebagai the representative of God. Kalau kita bandingkan lagi dengan Musa, sebenarnya dia nggak mau. Ya, ketika dia dipanggil, kemudian mau diutus, dia bilang, aku tidak peta lidah. Tapi namanya penetapan, panggilan itu kan berdasarkan penetapan. Dan penetapan itu terkait dengan kedaulatan. Saya punya beberapa buku tentang kedaulatan Allah ya. Kedaulatan di dalam penderitaan juga ada. Ada bukunya. Saya baca bukunya. Penulisnya bagus ya, beberapa scholar ya, beberapa teolog ya dari Amerika mereka membahas itu. Ya. Jadi kita lihat ini panggilan sebagai the representative. Ya, terkait dengan keselamatan pasti. Yunus dipanggil, diutus itu terkait dengan orang-orang Niniwe yang akan diselamatkan. Ya. Jadi ini penting ya. Oke, kita lanjut ya. Bahaya dalam hal ini adalah bahwa keberhasilan dunia dapat dibuat tanpa seperti bukti dari pemilihan. Ini kosmos ya, pemilihan Allah. Nah, sekarang dihubungkan. Dan Protestanisme seringkali dikarikaturkan dengan cara ini oleh orang-orang yang tidak setuju dengan teologinya yang mendasari. Ya, kalau sudah bicara reform pasti kan Protestan ya. Tapi saya juga harus fair ya. Protestan yang bagaimana? Sorry ya, karena saya dulu besar tumbuh di dalam Gemim sejak kecil. Saya lahir Surabaya, orang tua saya tetap Surabaya, tapi saya hidup dengan oma opa di Manado. Ya, berapa belas tahun saya di sana dan di gereja Gemim, katekisasi saya dan Sidi di gereja Gemim. Yang notabene hamba Tuhannya banyak lulusan dari Tomohon itu. Ya. Dan itu teologi liberal yang diajarkan di situ. Ya. Itu Protestan. Ya. Bayangkan kalau ya ini saya perluas ya. Ada Ibu Etta Lineman. Ya Pak, kalau saya ngomong seperti ini pasti Bu Sali tahu ya karena Bu Sali dulu di sana ya. Ibu Profesor Etta liberal, Lineman apa ya? Dia liberal. ketika datang di Indonesia, saya pas masih kuliah di sana ya, ambil S1. Saya kan dulu dari BTH, Bachelor of Theology.
ya 4 tahun. Kemudian ambil lagi STH, ya 2 tahun setengah. Nah, ketemu dengan beliau yang datang dari Jerman. Dia kaget karena dia menemukan ada referensi yang ditulis oleh seorang profesor orang Indonesia yang belajar di Jerman. Itu judul bukunya itu di sini kutemukan. Ada Bapak Ibu pernah baca buku ini atau pernah tahu buku itu? Judulnya di sini kutemukan. Rupanya hamba Tuhan yang profesor ini, dia studi lanjutnya ke Jerman. Dan dia kuliah di tempat teologi liberal. Bayangkan dia menulis tentang mitos-mitos itu di dalam Alkitab. Memang Alkitab mitos atau itu historical? Sangat beda ya, mitologi atau mitos. Ada itu buku di sini ketemukan. Ibu Etta Lineman justru baca buku itu. Dan dia menjelaskan di kami. Dia menulis buku teologi kontemporer. Ya, saya juga kaget tulisannya itu kemudian dikutip oleh seorang guru besar yang ada di STT Jakarta. Saya membaca buku teologi kontemporernya beliau, yang guru besar di STTJ, dia mengutip Ibu Etta Lineman. Berarti dia membaca bukunya Etta Lineman. Ketika saya ditugaskan mengajar teologi kontemporer di STT RAI, kan saya cari buku-buku itu. Saya ketemu juga buku beliau, saya beli, saya pelajari. Loh, saya kaget. Ya, pandangan-pandangan Etta Lineman dimasukkan di dalam tulisan beliau. Ya, bersyukur. Padahal beliau dari STT Jakarta. Ini menarik. Ya. Jadi kalau kita bicara Protestan, jangan kemudian itu berarti kalau Protestan itu reform. Nah, belum tentu. Banyak yang sudah jadi liberal. Itu bahaya kalau jadi liberal ya. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Tetapi berpikir seperti itu berarti salah memahami dasar pemikiran yang fundamental tentang teologi ini. Ya, dari teologi reformat yang bersandarkan pada kepercayaan pada kehadiran dan karya Roh Kudus yang mendiami. Nah, ini menarik. Tadi kan saya sudah jelaskan di atas itu ya. Kalau mendiami itu kan forever. Itu jaminan itu Roh Kudus yang mendiami. Kecuali Roh Kudus tinggalkan seperti Saul. Beda konsep tentang pekerjaan Roh Kudus di zaman PL, kemudian di masa transisi, di mana Yesus sedang berinkarnasi itu ya. Kemudian memasuki hari Pentakosta, masa gereja. Gereja awal itu ya. Itu Roh Kudus waktu turun, Yesus sudah menjelaskan bahwa Parakletos itu ketika dia datang, dia akan tinggal selama-lamanya. Itu kan belum terjadi, akan. Dan akan itu digenapi waktu Roh Kudus datang hari Pentakosta. Disebut mereka itu dibaptis. Yesus katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, kamu sudah dibaptis dengan baptisan air. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi kata baptis itu kan tunggal. Ya, satu kali terjadi. Tidak seperti kata dipenuhi oleh Roh Kudus. Coba lihat tensisnya. Bentuk waktunya coba lihat. Itu dibaptis, dimeteraikan, tadi saya sudah katakan. Itu bentuk waktunya satu kali seumur hidup. Kok bisa ada gereja-gereja di Indonesia yang gembalanya bolak-balik mengurapi pengerja-pengerjanya? Bagaimana itu kata mengurapi itu terkait dengan baptisan Roh Kudus. Itu mengerikan sekali itu. Ini hasil pembelajaran. Jadi konsep mendiami itu kan selama-lamanya. Ya. Keberhasilan duniawi tidak dibuktikan apapun. Apa yang penting adalah kecondongan internal dari hati. Jadi hati tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang jauh lebih sulit untuk dilihat. Ya, siapa yang tahu hati orang? Ya, tapi Yesus katakan dalam Matius pasal 7 ya, dari buahnya kamu akan melihat mereka. Kata karpos di situ yang muncul. Buah itu kan hasil, fruit. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka, kata Yesus ya. Mengenal, bisa tahu. Ya, jadi maksudnya
Kalau dikaitkan setelah Roh Kudus turun, itu kan buah roh. Nah, sekarang saya mau tanya, kata buah, karpos itu terkait dengan Roh Kudus. Itu tunggal apa jamak? Itu aja sudah jadi masalah kok. Ya, lihat di Galatia pasal 5 itu ya, mulai ayat berapa ya? 22 ya. Kata buah di situ tunggal apa jamak? Kadang kita sering kali keliru loh. Harusnya bentuk tunggal kita bilang itu jamak. Bahaya itu ya. Ada lagi di dalam Yohanes 15. Itu kan tentang buah, ya anggur ya itu. Itu menarik itu membahas itu. Jadi kita lihat di sini ya, ada bahayanya di sini ya. Tapi kita melihat lagi tentang reform atau reformat ini ya. Jadi kita melihat bagaimana teologi reformat secara tidak terelakkan membawa dari ruang publik ke privat, ruang privat. Ya. Pemilihan dan predestinasi tidak dapat dipandang sebagai masalah komunitas yang dapat diterapkan. Ya, ini diberikan ilustrasi ya, analogi ya, pada Belanda atau Britania Raya sebagai masyarakat-masyarakat, tetapi tidak niscaya kepada individu-individu. Itu kan bersifat individu di dalam bangsa-bangsa itu. Makanya kalau kita belajar Wahyu ya, itu keselamatan itu ditujukan kepada bangsa-bangsa. Tapi setiap orang berarti ada pribadi-pribadi dari bangsa, bahasa. Itu yang dipredestinasikan. Makanya saya nggak kaget itu Yakobus menulis kepada 12 suku di perantauan. Artinya dari 12 suku itu ada yang memang dipredestinasikan. Ya. Oh, itu kalau mau bahas itu lebih dalam lagi itu ya masalah itu, apalagi terkait di dalam Roma khususnya kepada eh, Israel ya, yang ditulis oleh Paulus itu ya kepada orang bangsa Israel itu ya, yang disebut umat pilihan ya. Tidak juga cukup baik untuk mengatakan sebagaimana orang-orang Kristen telah lama terbiasa mengatakannya bahwa sementara hanya orang akan diselamatkan pada akhirnya, tidak seorang pun tahu secara pasti siapakah orang pilihan itu. Siapa sih orang pilihan itu? Ini kan sudah masuk di dalam predestinasi ya. Atau yakin akan keselamatannya sendiri. Ya, bahwa akan selalu akan ada ketidakpastian ya dalam pemikiran manusia atas sejumlah total orang pilihan secara relatif mudah diterima karena tidak ada individu yang dapat mengetahui pikiran Allah secara penuh. Ya, jadi kita harus hati-hati di dalam penulisan ini ya. Jadi yang dimaksud dengan ketidakpastian ini berarti kan ragu-ragu. Apakah pilihan itu orang pilihan itu adalah ragu-ragu. Tapi ini kan berbicara tentang bagaimana kita memahami orang pilihan. Ya, memang ada dikatakan dari buahnya lah kamu mengetahui. Buahnya itu bukan pekerjaan kita, tapi itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, karpos itu hasil dari Roh Kudus karena Roh Kudus sudah tinggal. Dan lihat itu karpos itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya moral dan spiritual tergabung di situ ya, dua hal itu. Ya, bahkan hal-hal yang terkait dengan masalah sosial itu di dalam buah kan ada itu. Ya, ya ada apa hasil dari kehidupan spiritual ya secara pribadi, kemudian terkait dengan kehidupan apa sosial itu ada di situ. Jadi kita bisa lihat ya, tapi kalau hanya dilihat dari segi aspek moral, tetapi moral yang berdasarkan teologi wahyu umum, semua manusia punya moral. Yang tidak percaya moralnya bagus, baik. Tetangga-tetangga saya di sini banyak, terlalu banyak. Kalau cuma bilang baik, banyak. Ya. Jadi ini dikatakan bahwa akan selalu ada ketidakpastian.
Saya berikan contoh ya, ada seorang hamba Tuhan, kakak kelas saya tidak sebut namanya, Bu Sali pasti tahu lagi. Tahu-tahu dia menikah dengan orang seberang. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya tadinya tidak kenal beliau. Beliau sudah PDT, pendeta, seorang ibu. Tapi kemudian dia bergabung di gereja yang saya pimpin, yang saya gembalakan dulu. Dan ada teman-teman alumni yang ada di Surabaya tahu dia bergabung ke saya, mereka berikan warning ke saya, hati-hati Pak Moses. Tapi ternyata dia nggak hilang. Dia balik, kemudian dia tinggalkan suami, dia hidup sendiri bersama satu anaknya. Saya dengar punya 2 anak, tapi dia hidup dengan anak laki. Yang anak perempuan mungkin hidup dengan orang tuanya ya, dengan mbahnya atau omanya atau neneknya. Ya, yang saya tahu di Surabaya dia hidup dengan anak laki. Dan dia akhirnya berubah total, dia pelayanan. Dan saya memberi kesempatan untuk dia melayani. Orang kan bisa berubah. Ya. Jadi kebanyakan orang berpindah agama, kadang kita langsung memberikan vonis bahwa dia hilang. Nah ini yang dikatakan ketidakpastian. Kita nggak ngerti. Sewaktu-waktu aneh kok bisa berubah ya. Kalau Paulus kan karena kita baca bagaimana dia dari Yudaisme, kemudian terjadi perjumpaan dengan Kristus di dalam Kisah Rasul pasal 9, kemudian terjadi ya dari Saulus ke Paulus bagaimana perubahannya luar biasa seperti ini. Tapi ini orang dari sekolah hamba Tuhan, sekolah teologi, sudah pendeta, tinggalkan menikah dengan ya, masuk ke seberang. Nah itu termasuk adik saya yang nomor 2. Ya, saya tanya dia ketika dia menikah dengan orang seberang. Dia bilang saya tidak pernah, saya hanya menikah aja, ya, diupacarakan dengan agama mereka. Tapi saya tidak pernah pergi ke tempat ibadah mereka, membaca kitab mereka, tidak pernah. Dia juga waktu mati dikuburkan, saya hadir, saya datang. Namanya adik-adik kandung ini, ya, dikuburkan dengan cara mereka. Tapi dia bilang ke saya secara pribadi ya, saya tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia meninggal dikuburkan secara itu. Agamanya istrinya, ya. Sekarang dia punya 2 anak cewek, tinggal di kota Surabaya. Kadang saya pergi lihat, mampiri. Nah ini bicara tentang fenomena ya, pengalaman. Jadi ada seperti ini, ya. Jadi ini menarik. Ada ketidakpastian, itu pikiran kita. Kadang kita memvonis orang. Nah itu pengalaman di field ya, di lapangan itu saya berjumpa dengan hal-hal seperti ini. Termasuk adik kandung saya. Ada juga adik cewek saya nomor 2 bungsu, menikah sama orang Sunda, tinggalkan kota Surabaya, hidup bersama suami di Jawa Barat, balik lagi. Sekarang jadi anggota gereja lagi. Dia juga masuk ke seberang, berubah, pindah, kembali. Jangan itu. Lebih ekstrim lagi, saya banyak pengalaman di situ ya. Ibu kandung saya, dia tinggalkan papa saya, dia menikah secara apa ya, bukan menikah di KUA itu ya. Apa itu istilahnya ya? Menikah di Ustadz itu ya. Nah itu. Tapi kemudian satu waktu dia kembali ke rumah. Papa saya masih ada, masih hidup. Dan papa saya bilang, enggak apa-apa dia kembali, itu istri sahku. Sudah bisa loh cerai secara apa? Secara negara, secara hukum selesai, sudah ada surat cerai. Orang tua saya ini, orang tua kandung, ibu saya yang pergi, bapak saya enggak pernah selingkuh, enggak pernah apalagi menikah. Tapi ibu, dari sisi ibu, tapi balik. Bapak saya itu meninggal di pangkuan dari ibu saya. Saya jadi saksi. Semua adik-adik lihat ya, ketika dia sedang untuk tarikan-tarikan nafas terakhir kami ditelepon sempat kumpul. Ya, hanya satu yang tidak kumpul karena masih di Manado ya, anak cewek. Yang nomor 3 itu
Ya, jadi ini pengalaman ini maksudnya ini ya, saya berikan analogi dengan pengalaman pribadi ya, ya baik dalam pelayanan, apalagi dari keluarga sendiri. Nah, itu ya, kadang kita tidak mengerti. Ya, oke, ada yang mau bertanya atau saya lanjut ya? Tetapi perihal bahwa orang percaya individual tidak dapat mengetahui apakah ia akan pergi ke surga ketika dia mati ya. Ini ya. Ada orang yang pemahamannya tidak sampai di sana ya. Ini pemahaman secara umum ya. Ia mati tidak dapat ditoleransi. Ya, akan pergi ke sorga ketika ia mati. Ya. Orang percaya ini secara individual. Dia tidak mengetahui, mungkin karena dia tidak belajar. Ya, dengan kata lain, apakah sesungguhnya mungkin bagi orang untuk mengikuti Kristus sepanjang hidupnya dalam ketulusan dan kesempurnaan. Ya, ketulusan itu kata kesempurnaan itu ya kesempurnaan di dalam konteks manusia ya, bukan kesempurnaan dalam ukuran absolut. Jadi Allah dia kalau sempurna ya. Namun pergi ke neraka ketika ia mati, nah ini jadi pertanyaan. Nah, sekarang, waduh ini waktunya ya. Karena bisa kali 5 menit ini ya, Gereja Katolik. Gereja Katolik menjawab untuk masalah ini, dapat mengetahui ini, ya. Jadi kan error pengetahuannya. Nah, sekarang Gereja Katolik jawab. Apa jawab? Gereja Katolik menjawab pertanyaan ini dengan mengatakan bahwa orang seperti itu mengikuti akan pergi ke purtogari. Ya, apa itu purtogari? Api penyucian untuk suatu keadaan antara atau peralihan setelah kematian jasmani yang melaluinya mereka ditentukan ke surga menjalani pemurnian. Jadi ini kan api penyucian. Ya, jadi masih ada kesempatan ya. Tapi kemudian dilihat juga atas dasar jasa-jasanya. Ah, menarik nih. Yang jika jasa-jasanya cukup, bahkan dapat mengizinkan dia masuk ke dalam surga saat itu juga. Kalau jasa, jadi dilihat dari jasa-jasa. Bukan seperti tadi apa Ronald katakan ya. Jadi purgatori itu ya api penyucian. Ini gereja Katolik. Ya kalau sudah mati habis. Makanya saya bandingkan dengan Wahyu 14 ayat 13. Ya. Jadi lihat dari jasa-jasa ya. Dan harus dia bisa langsung ke surga. Tapi yang lain kalau jasa-jasanya tidak cukup diberi kesempatan untuk purgatori. Waduh, ini menarik. Ya. Ini ajaran. Ini ajaran dalam sejarah. Bahkan dapat mengizinkan dia masuk ke dalam surga saat itu juga kalau jasanya cukup. Sebagai salah satu dari orang-orang kudus. Pilihan ini tidak tersedia bagi para reformator. Jadi ya, di dalam teologi reform ini tidak ada seperti ini ya. Jasa-jasa tidak dinilai bagi mereka dan purgatory tidak ada. Ya, Alkitab tidak bicara purgatory, maka orang yang dibicarakan dibiarkan tanpa kepastian tentang apa yang terjadi padanya ketika ia mati. Nah, sekarang bandingkan Wahyu 14 ayat 13, khususnya di bagian terakhir. Itu kan ada kata segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Coba lihat bentuk waktunya itu perbuatan mereka itu bentuk waktunya kapan? Apakah bentuk waktunya setelah dia mati atau sebelum dia mati? Itu menarik. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan satu istilah ya secara etimologi di dalam teks asli khususnya Greek, yang perlu juga dilihat itu bentuk waktunya. Tense-nya itu perlu. Apakah itu akan atau telah? Kata telah aja dua. Tadi saya sudah jelaskan ya dalam teks Yunani itu dua. Ada yang sifatnya kekekalan, ada sifatnya di dalam sejarah. Artinya selama hidup dalam dunia. Jadi harus lihat teks itu muncul di dalam konteks apa.
Dia menggunakan tensis apa? Nah, seperti Wahyu 14 ayat 13, kata perbuatan itu, karpos itu bentuk waktunya kapan? Apakah purgatori kan tadi menurut Katolik, ini gereja Katolik itu kan setelah mati. Ada kesempatan untuk api penyucian. Atau karena dia jasa-jasanya cukup, dianggap cukup, dia masuk. Sekarang siapa yang mengukur jasa-jasanya? Ya, standarnya siapa? Nah ini Wahyu 14 ayat 13 ini counternya. Orang mati itu, mengapa perbuatan menyertai? Itu masalah apa? Kalau orang sudah dipilih, apakah dia ke neraka? Kan pasti sorga. Tapi kok masih dihakimi? Orang yang pilihan itu ketika mati, Yesus datang ada penghakiman. Penghakiman untuk orang pilihan. Untuk apa? Masuk sorga neraka? Bukan. Masalah perbuatan itu. Karena terkait dengan apa? Itu menarik. Itu belajar di eskatologi ya. Terkait dengan orang-orang pilihan. Ya. Kemudian ke depannya ketika mati secara jasmani. Itu perbuatannya dinilai. Itu Wahyu 14:13 katakan iya dinilai. Ini penting. Waduh sudah jam 21 ya. Ada masih banyak di bawah ya. Nanti kita sampai di sini aja ya. Atau ada yang mau tanya? Pak Moses, berarti purgatory itu api penyucian. Sorry, Iya. saya menanggapinya agak-agak lucu memang ini. Berarti ya udah, selama hidup ya hidup aja suka-sukanya. Toh nanti udah mati didoakan lewatin purgatory, api Iya, penyucian betul, itu. betul, betul. Enak banget hidupnya kayak gitu. Itu ada di bawah itu didoakan kan? Saya belum Iya terus ke bawah tuh didoakan. Bu Sali, Iya, ya, pada menyerahkan mereka dalam doa-doa kita. iya. Kita yang masih hidup berdoa untuk orang yang sudah mati. Benar, padahal maaf saya lupa di kitab kita ditulis bahwa bukan kita mendoakan mereka, justru mereka yang bersyafaat untuk kita, gitu kan Pak? Kebalikan. Nah, oke, oke Bu. Nanti Nah, kita sambung minggu depan ya. ya, Cuman harinya ganti ya, hari Jumat ya, karena saya kalau ngajar kan saya selalu baca lagi, periksa apa, periksa apa ini apa nih referensinya itu saya gitu ya. Berulang-ulang jadi butuh waktu panjang sehingga capek. Capeknya baca sebenarnya ya. Bukan menyusun materi gini hanya kutip mudah, tapi kalau baca kan lama. Kadang mata sudah kalah karena banyak dari PDF juga ya. Selain buku fisik yang saya punya kan, PDF-nya makin banyak ya. Nah, jadi itu. Ya, oke. Ya, sampai di sini saja ya. Apa Teman-teman nggak tanya ada yang... sedikit Pak? Ronald mau tanya? Ya, Pak, menyangkut kan apa namanya Ya? sekarang lagi viral nih Pak. Paus Leo 14 ya Pak yang sekarang paus untuk Katoliknya. Nah, Iya? dia kan hanya bilang keselamatan hanya ada dalam Kristus, di luar Kristus. Nah, terus bagaimana dengan pandangan mereka tentang purgatori, terus dengan berdoa kepada orang-orang kudus, terus Maria sebagai apa namanya pengantara dan lain sebagainya. Apakah itu yang salah paus yang sekarang atau yang salah orang-orang yang tidak belajar ini Pak? Karena Kalau saya sekarang mau lagi jawab, viral ini Pak. Ronald, saya sudah tangkap ya maksudnya ya. Kalau saya mau jawab, kita harus belajar dalam sejarah. Sejarah mereka, ya, Roma Katolik itu. Itu siapa yang berhak untuk mengajar seperti itu kan? Nggak semua orang. Itu pasti dari paus, ya. Ajaran itu sumbernya dari situ. Sistem kepausan toh sampai hari ini. Jadi sumbernya dari situ, ya. Saya sudah mengajar tentang pengaruh apa filsafat kepada tokoh salah satu tokoh mereka. Tapi saya sudah mengajar ya tentang banyak tokoh. Mungkin di kelasnya Ronald saya mengajar itu ya tentang beberapa tokoh. Tapi tokoh yang paling penting itu,
yang dipengaruhi oleh filsafat Aristoteles itu, Thomas Aquinas. Ya, bukunya ada, banyak bukunya. Saya sudah punya buku-buku fisik dan saya baca itu untuk menyiapkan materi mengajar tentang itu. Jadi saya sudah ajarkan di STTRAI ya tentang itu. Itu bahaya sekali ya. Saya masih mengajar tentang iman dan filsafat sekarang ya dengan pengantar filsafat ya, dan bukunya sudah sangat memadai, cukup, sangat cukup ya untuk saya mengajar. Jadi sudah jelas itu, lihat dalam sejarah siapa sumber dari pengajaran di Roma Katolik. Kemudian mereka sebagai pengajar, mereka dipengaruhi oleh apa? Makanya sekolah mereka untuk para paus, eh, para teolog mereka, sekolahnya bukan sekolah teologi, bukan sekolah filsafat namanya. Jadi bukan sekolah teologi. Saya tidak bermaksud tentang sekolah filsafat yang STT Jeffrey ya, yang filsafat. Ya, kita harus mengerti filsafat. Mengapa di STT Rai ada filsafat dan iman Kristen dan filsafat. Saya sedang ngajar itu kan. Itu menarik, bukunya banyak. Ya, jadi kita harus lihat di situ ya. Belajar tentang itu harus belajar spesifik. Jadi itu. Oke, cukup saja ya. Kita akan tutup dalam doa dan minggu depan kita akan jumpa lagi. Saya mohon Ibu Sali tolong tutup dalam doa. Mari Ibu Sali, tolong tutup dalam doa.